dan Bapak, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-29 tahun liturgi C dengan tema Doa yang tidak jemu-jemu merupakan jawaban kita bahwa kita mau mengobati kerinduan Allah. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk mengurangi silakan mengecek kembali telepon genggam Anda apakah sudah dalam keadaan non-aktif. 2. Umat diharapkan membawa buku Mada Bakti agar dapat terlibat dalam menyanyi selama misa. Yang ketiga, kembali diingatkan, umat yang datang terlambat dimohon masuk melalui pintu sayap gereja, melalui tangga depan pasturan. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar dari malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada sore hari ini, kita akan dilayani kur dari paduan suara Chrysostomus Paroki Santo Yosef dan tata laksana gabungan dari tim liturgi. Misa akan dipimpin oleh Romo Yosef. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Intensi misa kita pada petang hari ini berdoa bersama Ibu Weni Berta dan anak serta cucu mendoakan Bapak Antonius BT yang 100 hari dipanggil Tuhan, Bapak Paulus Damse 28 tahun dipanggil Tuhan, dan Teresia Husaimah 45 tahun dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Antonius Toto Yuliarto mendoakan Ibu Teresia Sumingah 2 tahun dipanggil Tuhan, Bapak Yohanes Suparno 12 tahun dipanggil oleh Tuhan,
dan berdoa bersama anak dan cucu mendoakan Maria Magdalena Supiati 4 tahun dipanggil Tuhan. Semoga semuanya boleh beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, selamat sore. Kita bersyukur kembali merayakan Ekaristi. Kita setiap kali merayakan Ekaristi, kita kenangkan karya keselamatan Tuhan dan juga kita mendengarkan sabdanya untuk belajar apa yang kiranya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Dan juga kita mempersembahkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan dengan baik. Tetapi juga dengan rendah hati kita bersama-sama mohon belas kasih Allah dan kerahimannya untuk segala kekurangan kita. Untuk itu pantaslah pada awal Ekaristi kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami mengurungkan Engkau, kami menyembah Engkau.
Ya Allah, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa, maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan
Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat sore. Ketika kita mendengar sabda Tuhan hari ini, tentu orang-orang yang sudah membacanya ada banyak macam kesimpulan atau tema yang bisa direnungkan. Mungkin ada yang mengambil tema tentang doa. Mungkin ada juga yang mengambil tema mungkin seperti dalam bacaan yang pertama itu, cerita yang sangat seru ya, di mana Musa bersama dengan Harun dan Nur itu mendampingi bangsa Israel yang berperang dan mengambil kesimpulan ya bahwa sungguh kehadiran Allah itu sungguh luar biasa dan senantiasa mendampingi umatnya. Tapi Romo ingin membaca bagian yang terakhir. Dalam Injil hari ini dikatakan, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Inilah yang menjadi persoalannya. Kalau mengambil tema doa, Bapak Ibu yakin kalau orang itu rajin berdoa dia sungguh beriman? Belum tentu. Jangan-jangan doa itu hanya dilihat sebagai sarana untuk memaksa Tuhan mengikuti keinginannya sendiri. Bisa jadi. Karena terlalu fokus kepada apa yang dia inginkan, dia lupa bahwa Tuhan itu sangat baik dan bijaksana, akan memberi yang terbaik kepadanya. Tapi karena Tuhan tidak memberikan seperti yang dia pikir dan inginkan, akhirnya menjadi kecewa. Ujung-ujungnya, untuk apa berdoa lagi, ya kan? Sudah berdoa rajin-rajin juga masih menderita begini, ya. Itu. Apalagi nanti dengar dari temannya atau saudaranya yang mungkin dari tempat lain. Tuh lihat, kamu itu rajin berdoa, mana? Tetap begitu saja kan? Tidak berkembang usahanya. Mulai dilihat dari itu ya, kehadiran Allah itu. Mulai kecil hati, meninggalkan gereja, entah kemana, ya? Belum tentu. Itu yang terjadi. Maka pertanyaan tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Ini yang paling penting. Lalu sebenarnya iman itu apa toh? Iman itu kalau disederhanakan adalah ya harus dilengkapi ya supaya bisa nyambung. Kalau dalam permenungan iman kita dalam ajaran gereja, iman itu selalu pasangan katanya adalah wahyu. Bukan Wahyu anaknya Pak Darmo. Ya kan? Bukan. Bukan wangsit juga, bukan ya. Jadi wahyu itu dalam
pengajaran iman Katolik adalah cara Allah itu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia, supaya manusia dapat mengenal Dia. Nah, kalau kita berpikir tentang wahyu dengan pemahaman yang demikian, ya tentu Tuhan akan menyatakan dirinya dengan begitu banyak cara, mulai dari perjanjian lama. Dan pewahyuan itu menjadi penuh di dalam memang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Wahyu Allah itu secara penuh hadir di dalam diri Yesus, Sang Putra Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Maka memang kalau kita artinya beriman, berarti bahwa kita menanggapi kasih karunia Allah yang begitu besar, yaitu putranya sendiri yang diberikan kepada kita, yang memberi teladan kepada kita, yang mengajar kita dengan sabda dan perbuatannya, dengan pemberian dirinya. Bahkan juga Dia mengatakan setelah kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan mengutus Roh Kudus yang lain yang menolong kamu. Maka ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sekali lagi dikatakan ketika kita berdoa, sebetulnya Tuhan tidak begitu saja memberikan apa yang kita inginkan. Tentu kriteria yang akan diberi Tuhan adalah segala yang baik, yang benar, yang suci, itulah yang akan diberi oleh Tuhan. Tapi mencapai itu pun Tuhan tidak begitu saja menjadikannya. Kalau mau dikatakan tuh seperti sulap, saya minta mobil, dabra-kedabra jadi mobil. Enggak. Tapi Tuhan memberi Roh Kudus kepada kita. Maksudnya adalah dengan terang Roh Kudus itu kita akan diterangi akal budi kita, hati nurani kita, bahkan juga kebebasan kita. Kita akan dituntun, kalau misalnya ingin punya mobil, ya ada banyak cara untuk mendapatkan mobil. Kalau orang mendengarkan Roh Kudus, pasti dia akan mengatakan, ya ayo kita kumpul uang dulu, ya. Bisa kredit, bisa jadi beli cash, ya kan gitu. Itu pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau tidak mendengarkan Roh Kudus, ya itu tadi, bisa saja kalau mau dabra-kedabra, ya curi mobil orang, bisa. Berarti apa? Tidak mendengarkan Roh Kudus. Artinya apa? Doa itu juga suatu proses kerjasama antara rahmat Allah dengan diri kita manusia. Belum lama ada rekoleksi calon krisma, kan? Saya mengatakan pada mereka tentang doa. Ya, kalau kamu mau naik kelas, kamu berdoa, sangat rajin berdoa, tapi tidak pernah belajar, ya nggak akan bisa mengerjakan soal ujian dengan baik. Jadi Roh Kudus itu menuntun kepada kita kepada hidup yang sejati, hidup yang ya manusiawi sekaligus yang ilahi. Menjadikan kita pribadi yang baik, yang wajar, bukan sesuatu hal yang mungkin secara spektakuler yang kita inginkan. Jadi kembali lagi kepada soal iman. Lah kalau kita menerima Yesus, apa sebenarnya yang Tuhan Yesus inginkan? Termasuk pada Injil petang hari ini, Yesus mengatakan ya kamu harus
berdoa terus-menerus. Tapi bukan doa itu dijadikan sarana untuk memangsa Tuhan, bukan. Tetapi doa adalah memang sarana juga, tetapi adalah sarana untuk dapat membangun relasi dengan Allah, berdialog dengan Allah. Dan kalau berdialog dengan Allah itu sewajarnya, pertama-tama kita lebih dulu mendengarkan Dia. Bukan bahwa supaya Tuhan mendengarkan apa yang aku mau. Percaya saja kalau kita tadi dikatakan, orang yang beriman itu akan diperlengkapi untuk segala perbuatan baik. Dan kita mestinya mengetahui kebenaran ini. Kalau orang percaya kepada Yesus, mendengarkan apa yang diajarkannya, pastilah dia tidak akan berbuat kejahatan. Dia akan terus-menerus berusaha untuk berbuat baik. Kenapa? Ya karena Yesus memang hanya mengajarkan dua hukum itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kebebasanmu, dengan segenap kehendakmu. Dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, iman adalah tanggapan kita atau jawaban kita akan Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Dan pernyataan diri Allah itu penuh di dalam diri Yesus Kristus. Maka kalau kita mau mengenal Yesus lebih dalam, apa yang diteladankannya dan juga diajarkannya, kita bersyukur bahwa para kudus, penulis Injil dan juga surat-surat dalam perjanjian baru itu mewariskannya kepada kita. Rasanya apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita ada di dalam kitab suci. Memang bulan kitab suci sudah lewat, tapi kita perlu kembali mendengar sapaan dari Santo Paulus, walaupun itu ditujukan kepada Timotius, tetapi juga ditujukan kepada kita. Ingatlah bahwa kitab suci adalah sabda Allah sendiri, dan sabda itu telah menjadi manusia dalam diri putranya. Maka sabda Allah atau kitab suci yang diwariskan kepada kita itulah yang menjadi alat bantu kita juga untuk mendengarkan Roh Kudus. Kenapa? Karena sungguh luar biasa kitab suci itu ya, bahwa dia itu adalah untuk mengajar kita, mengajar hal-hal yang baik, tentu saja bukan hal yang buruk, tapi juga untuk menyatakan kesalahan. Kalau Bapak Ibu rajin misa pagi, coba Yesus itu sangat keras mengatakan, celakalah engkau hai orang-orang Farisi, ya, karena kemunafikan. Itu berarti menyatakan kesalahan. Dan juga tapi memperbaiki, bukan hanya menyatakan kesalahan. Tuhan juga mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk membinasakan orang berdosa, melainkan untuk menyelamatkannya dan menghendaki pertobatannya. Itu yang Tuhan mau. Dan juga satu lagi kata Santo Paulus itu, bahwa kitab suci itu mendidik kita dalam kebenaran karena iman akan Yesus. Maka ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mampu bertekun dan juga setia dalam doa kalau kita sungguh menerima Yesus dalam kehidupan kita, sungguh mau hidup seturut kehendaknya dan bimbingannya dalam kehidupan kita. Maka doa bagi kita bukan lagi sekedar sarana, tetapi itu menjadi kebutuhan bagi kita. Salah satu kebutuhan pokok kita sebagai orang beriman adalah berdoa. Kita mau bercakap dengan Tuhan, berdialog dengan Dia. Boleh kita mengeluh,
boleh kita meminta, boleh kita juga mencari dalam namanya. Dan itu sudah dikatakannya. Ketuklah, maka akan dibuka pintu bagimu. Carilah, maka akan kamu dapatkan. Mintalah, maka akan kamu diberi. Itulah kata-kata Tuhan kepada kita. Namun sekali lagi, pertama-tama kita harus belajar menekuni dan menerapkan apa yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Juga dalam hal doa. Banyak sekali yang dikatakan Yesus. Doa yang diajarkan ketika murid-murid mohon, itulah doa Bapa kami. Doa yang sangat luar biasa. Juga kalau kita berdoa, ya ndak usah bertele-tele. Ya. Jangan kamu pikir kalau doamu itu panjang-panjang terus manjur gitu, enggak. Yang Tuhan mau adalah ketulusan hati, kejujuran hati. Yang Tuhan mau adalah di kita membuka diri kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Dan juga doa tidak perlu dipamer-pamerkan. Tuhan kan mengingatkan kepada kita. Bahkan bukan hanya doa, juga kalau kita berpantang berpuasa, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Gara-gara berpantang berpuasa, lalu kita mencari legitimasi untuk tidak bekerja keras, tidak. Justru kamu harus bersuka cita, kamu harus ceria, kamu tetap harus bekerja seperti biasa. Jadi jangan manipulasi Tuhan. Atau bisa juga, maaf kadang-kadang, ya itu tadi doa dijadikan orang melarikan diri dari kenyataan hidup. Itu tidak benar juga. Maka ibu bapak saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Yesus yang terakhir, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Sungguhkah kita menerima dia sebagaimana dia mau kita terima, atau dia mau diterima oleh kita, atau kita hanya sekedar yaitu tadi memanfaatkan saja untuk memenuhi keinginan kita, atau membuat legitimasi untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus kita semua sungguh dibukakan hati dan pikiran kita menjadi pribadi-pribadi beriman yang sejati, yang menerima Allah sebagaimana Dia mau diterima, bukan seperti kita mau menerima Dia. Tuhan memberkati kita. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan. Dengan rendah hati kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengindahkan anjuran Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Marilah kita mohon supaya doa kita disampaikannya ke hadapan Bapa di surga.
bagi para warga yang diserai tugas pelayanan tertentu dalam gereja. Semoga mereka yang diserai berbagai tugas pelayanan dalam gereja menjadi orang-orang yang bersemangat doa dengan mengingat sabda Tuhan Yesus, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah mengenal atau baru mencari Allah, semoga semua orang yang mengenal atau baru mencari Allah tidak ragu-ragu berwawancara dengan Dia lewat doa yang keluar dari lubuk hati. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengalami kekeringan dalam hidup rohani mereka, semoga semua orang yang mengalami kekeringan rohani tetap bertekun dalam iman bahwa Allah senantiasa mendampinginya, kendati pun mereka tidak melihat dan merasakannya. Semoga malam gelap kehidupan rohani mereka menjadi saat untuk menyadari kebutuhan mutlak akan kehadiran dan pernyataan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ibadat ini, semoga kita semua belajar memohon dengan tidak jemu-jemu segala sesuatu yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan semoga perayaan Ekaristi ini membuat kita serta dunia kita lebih akrab dengan Allah. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa permohonan kami. Jadikanlah kami ini umat yang tekun berdoa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoalah ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi puteramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, yakni Bapak Antonius BT, Bapak Paulus Damse, Ibu Teresia Husaimah, Ibu Teresia Sominga, Bapak Yohanes Suparno, Ibu Maria Magdalena Supiati. Dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Karena
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga Engkau berkenan menambahkan iman kami kepadamu dan cinta kasih kami kepada sesama, serta pengharapan akan hidup baru yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Alfonsus Dias Sandi Putra Gosali, putra dari almarhum Yosep Karnadi Gosali, dan Daria Susana dari Paroki Katedral Santa Maria Palembang, dengan Renate Diana Septiana, putri dari Johan dan Eli, warga lingkungan Paulus. Rencana perkawinan tanggal 30 Oktober di Gereja Santo Yosep Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Seksi PSE dan Seksi Wanita San Frades menyelenggarakan baking demo pada tanggal 17 Oktober yang akan datang. Peserta yang telah mendaftar sebagai peserta diminta untuk hadir 15 menit sebelumnya. 3. Kegiatan hari Minggu tanggal 23 Oktober. Misa minggu depan adalah misa penerimaan sakramen Krisma oleh Bapak Uskup. Mulai pukul 9 pagi ada kegiatan donor darah di Balai Paroki. 4. Bidang liturgi menyelenggarakan festival lektor pada tanggal 30 Oktober di Balai Paroki. Bagi umat yang ingin berpartisipasi, silahkan menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau melalui Google Form yang telah disiapkan. 5. Telah dibuka pendaftaran peserta didik baru untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Saperius Palembang, Yayasan Dharma Ibu, Yayasan Mardi Wiyata. Untuk informasi silahkan membaca di spanduk yang tersedia di halaman gereja. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Selamat malam. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anakku terkasih, marilah kita saling mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita pada perayaan Ekaristi ini. Dan juga kita berterima kasih kepada semua petugas liturgi yang sudah membantu dan melayani kita di dalam perayaan Ekaristi ini. Dan semoga kehadiran dan peran kita masing-masing sungguh kita merasakan memuliakan Allah dan juga untuk perkembangan iman kita. Maka marilah di akhir perayaan ini kita semua berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk melanjutkan pesiaran hidup kita. Tuhan bersamamu. Semoga Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak semua beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Oh